Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif ya, itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih, teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Leo dalam pekan ini. Fokus konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga energi kamu dalam pekan ini positif ya, teman-teman. Wow. Pada kartu yang pertama aku punya Wheel of Fortune, teman-teman. Wheel of Fortune ini muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Leo. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, tentu ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah energi yang sangat luar biasa, ya, energi yang sangat istimewa, teman-teman. Kenapa? Aku katakan demikian karena di dalam kehidupan kamu nanti akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan loh. Di dalam kehidupan kamu nanti akan dibanjiri dengan berbagai hal-hal yang sangat luar biasa. Aku lihat kehidupan kamu akan berubah 180 derajat. Seperti ada doa-doa yang terkabulkan, termanifestasikan sehingga seolah-olah memang begitu banyak banget malaikat turun untuk membantu kamu di sini, teman-teman. Tentu ini sebuah keajaiban dong yang akan kamu peroleh, kamu dapatkan ketika bisa saja kemarin kehidupan kamu penuh dengan masalah, ya. Dan kali ini, detik ini, ya mudah-mudahan Tuhan menjawab doa kamu, teman-teman, sehingga itu yang akan mengubah kehidupan kamu. Karena mungkin hanya sebuah keajaiban yang bisa mengubah segala sesuatunya. Mengingat, melihat tentang bagaimana mungkin masalah-masalah kehidupan yang selama ini kamu hadapi itu cukup rumit, cukup berat. Dan terlihat kok di sini tentang bagaimana perjuangan kamu selama ini. Itu nggak main-main. Kamu benar-benar bertempur. Kamu benar-benar berperang banget. Ya, berperangan dengan diri kamu sendiri. Dan bahkan berperang terhadap orang lain. Yaitu orang-orang yang selama ini mungkin bisa saja, mohon maaf, selalu berusaha untuk menghancurkan kehidupan kamu tanpa terkecuali apapun itu. Energinya siapapun itu, teman-teman. Ya, oke. Nah, kemudian pada kartu yang keempat, aku punya Five of Wands. Nah, 5 tongkat ini muncul hadir, teman-teman. Ini yang aku maksud, gitu ya. Tentang bagaimana orang-orang selalu berupaya berusaha untuk mengusik kehidupan kamu. Mengganggu, menghancurkan. Kalau dikatakan iri, tentu jelas cukup nyata, teman-teman. Ya, mereka nggak senang gitu melihat kamu tuh bangkit. Mereka nggak senang melihat kamu tuh bahagia. Ya kalau bisa kehidupan kamu susah aja nih, gitu. Ya terlepas dari hal apapun itu ya. Pekerjaan kah, usaha bisnis kah, rumah tangga kah. Semua, teman-teman. Ya. Nah, kemudian pada kartu yang keempat, aku punya Five of Swords ya. Oke. 5 tongkat dan 5 pedang. Ini sudah cukup menggambarkan tentang bagaimana sebuah energi yang memang selalu mereka kirimkan ke kamu, teman-teman. Energi negatif tentu, ya, yang selalu mereka kirimkan ke kamu. Dan bahkan dapat aku akui bukan hanya orang yang menunjukkan tentang ketidaksukaannya kepada kamu ya, nyata-nyatanya, tetapi banyak juga orang yang bermuka dua di sini. Jadi pada intinya memang kamu harus berhati-hati. Apalagi ketika kamu benar-benar mengalami sebuah perubahan di dalam kehidupan kamu yang sangat konstan, ya. Ini akan sangat membuat gitu mereka semakin berambisi, ya. Dan kalau untuk orang-orang yang bermanipulatif ini biasa ya bermuka dua ini biasa mereka akan memanfaatkan kamu, teman-teman. Ya, jadi kudu hati-hati gitu ya. Meskipun memang di dalam kehidupan kamu akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan, teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya,
Kita akan melihat kondisi kehidupan finansial ekonomi ataupun keuangan ya untuk teman-teman Leo dalam pekan ini. Aku punya Four of Swords, ada 4 pedang. 4 pedang ini muncul hadir sebagai energi pembuka teman-teman, ya. Terkait dengan kondisi keuangan kamu, memang dapat aku akui sebenarnya teman-teman, dari kartu pertama ini menunjukkan menggambarkan tentang bagaimana sih sebenarnya, ya. Lagi dan lagi orang yang iri dengki ya, itu terus berupaya loh teman-teman untuk menutup jalan keresakian kamu. Nggak tahu sih apa sih yang mungkin mereka irikan dari kamu gitu, ya. Apa sih yang mereka nggak suka dari kamu? Ya memang sih nggak suka tadi bukan berarti karena kamu berbuat apapun ya. Mau berbuat jahat, buruk, baik, ya kalau namanya tidak suka, ya tetap tidak suka pandangan mereka terhadap kehidupan kamu. Ya, jadi memang pada intinya kalau dikatakan banyak orang-orang yang toksik, ya seperti itu ya teman-teman. Dan kamu juga merasakan hal tersebut kok. Ya tentang bagaimana feeling kamu, intuisi kamu, firasat kamu, memahami tentang hal tersebut. Oke, nah kemudian pada kartu yang kedua aku punya Two of Pentacles. Ada 2 koin. 2 koin muncul hadir di sini. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah kestabilan dan keseimbangan. Sebenarnya kalau melihat tentang bagaimana rezeki kamu, keuangan kamu ya cukup stabil, cukup seimbang, teman-teman. Tetapi memang ada hal-hal yang mungkin selama ini belum dan sulit untuk tercapai. Apa? Itu tadi, mungkin kamu ingin keuangan kamu lebih berlimpah, mungkin kamu ingin lebih sukses. Hambatannya itu tadi dari orang-orang yang selalu berupaya ya untuk menutup jalan keresakian kamu. Mohon maaf, mungkin nggak semua. Mungkin nggak semua juga dari orang-orang yang sirik, iri, dengki ya teman-teman. Bisa jadi juga karena dari kamu sendiri, ya. Jadi juga jangan selalu menyalahkan orang lain terhadap kegagalan yang selalu kamu dapatkan loh teman-teman. Ya tetap sih harus koreksi diri sendiri. Apakah hal yang kamu lakukan selama ini sudah cukup maksimal, ya? Dan kemudian apakah hubungan kedekatan kamu dengan Tuhan masing-masing itu sudah kamu perbaiki. Jadi memang itu penting juga untuk introspeksi diri teman-teman, ya. Dan kemudian pada kartu yang ketiga, aku punya di Swords di sini, ya. Ada 3 pedang, teman-teman. 3 pedang ini kartu yang menggambarkan memang ada dampak yang cukup buruk, ya. Sebenarnya mengenai tentang kondisi keuangan kamu, ya. Jadi kalau dikatakan ada pengkhianatan, kemudian kalau dikatakan ini mengenai tentang apa ya namanya teman-teman ya, orang yang iri dengki, sakit hati, ya kemudian marah, benci kepada kamu, ya seperti itu teman-teman. Nah, aku penasaran nih, apakah keuangan kamu akan membaik teman-teman. Nah, kamu nggak usah khawatir ya mengenai tentang energi-energi seperti itu. Ya, ketika kamu yakin dengan diri kamu teman-teman, ya mudah-mudahan sih kamu dapat bisa menyelesaikan segala sesuatunya, gitu ya. Dan tentang bagaimana energi keuangan kamu dalam pekan ini teman-teman. Oke, aku akan melihat dari energi berikutnya. Aku punya Nine of Wands. Dari kartu ke-5 ini menggambarkan tentang bagaimana sih sebenarnya memang kamu masih berupaya ya berusaha untuk mencari celah jalan ya teman-teman, meskipun terlihat kamu lagi terbelenggu dengan beberapa masalah keuangan ya, dengan masalah-masalah yang mungkin memang ujung-ujungnya mentok gitu. Ketika tinggal selangkah lagi melangkah, kok selalu gagal. Ya itu yang mungkin selama ini menjadi hambatan kamu ya. Dan bahkan upaya yang kamu lakukan itu kenapa ya teman-teman? Setiap perjuangan kamu ya, kamu sudah banyak berjuang nih, berkorban banget lah pokoknya. Melakukan hal besar tentu harus ada perjuangan dan pengorbanan yang besar ya. Selalu saja mentok gitu loh. Dia selalu gagal, ini yang aku maksud. Tetapi memang ya masih cukup, ya masih stabil, masih seimbang. Tetapi kan namanya kehidupan tentu ingin dong ya apa yang dilakukan hal-hal besar tersebut, ingin agar keuangannya juga bisa meningkat, berlimpah kan seperti itu. Nah, aku punya kartu ini teman-teman. 3 koin ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sebuah hal-hal tak terduga ataupun keajaiban yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Kamu akan dipertemukan dengan energi-energi positif teman-teman, yang dimana tentu energi-energi positif inilah yang akan membawa sebuah kabar baik ya untuk masalah keuangan. Ya, bakal ada hal-hal baik untuk masalah keuangan, ada peningkatan dan bahkan ada sebuah kemajuan. Jadi untuk kamu yang lagi berjuang teman-teman, optimis ya. Kamu harus yakin terhadap rencana-rencana Tuhan yang baik. Di balik semua ujian yang mungkin sedang kamu hadapi, ya tentu pasti akan ada hal-hal baik, hal-hal lancar yang akan kembali di dalam keuangan kamu. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sudah berumah tangga. Oke. Bagaimana kehidupan rumah tangga teman-teman Leo dalam pekan ini ya?
Nah, aku punya Ace of Pentacles. Ada Six of Wands dan aku punya The Star. Bagus, ya. Melihat tentang bagaimana energi kehidupan rumah tangga kamu. Jadi memang dari ketiga kartu ini menggambarkan hal-hal yang sifatnya positif, cenderung positif ya. Masalah rezeki bagus, hubungan, komitmen, ya, keharmonisan, itu juga bagus. Semua elemen ada bersama kamu, teman-teman. Dan kemudian aku melihat ada sebuah keberhasilan di sini. Keberhasilan kamu melewati masa-masa yang mungkin cukup sulit, gitu ya, teman-teman. Ya, karena memang tidak dapat dipungkir namanya di dalam rumah tangga pasti juga adalah masalah yang selalu terjadi ya. Tetapi kamu berhasil kok untuk melewati itu semua. Jadi ini aku maksud bahwasanya hubungan rumah tangga kamu itu bagus banget ya dalam pekan ini. Mudah-mudahan masalah rezeki ini terus bisa mengalir terus tanpa batas ya teman-teman. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini ya sedang berpacaran. Wow, aku punya Ten of Cups, ada Strength, dan aku punya Ten of Pentacles. Ya, luar biasa sih ya mengenai tentang hubungan berpacaran kamu teman-teman. Aku akui gitu ya. Karena di dalam hubungan tersebut ya bukan sesuatu hal yang mudah. Ya, banyak banget melewati masa-masa yang cukup sulit. Oke, belum lagi dari sebuah keegoisan yang terkadang itu yang memicu sebuah masalah-masalah ataupun konflik di dalam sebuah hubungan. Tetapi karena adanya niat yang tulus memang dari kedua belah pihak yang telah kamu dengan dia, sehingga apa ya hubungan kamu yang aku lihat bakal apa sih berhasil lulus gitu ya. Berhasil lulus melewati masa-masa yang sulit, jelas akan terjadi sebuah hubungan yang lebih baik. Ya, dan bahkan kalau dikatakan hubungan kamu akan lebih berkomitmen, hubungan kamu akan ke jenjang yang lebih serius cukup terlihat di sini. Ya, jadi semangat ya untuk teman-teman Leo yang mungkin saat ini masih berjuang ya teman-teman. Ya, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang PDKT ya, eh, yang sedang jomblo, mohon maaf, jomblo, single mom, dan single dad. Nah, aku punya Eight of Swords, Eight of Cups, dan aku punya Four of Wands. Nah, melihat tentang bagaimana sih kehidupan track record ya di dalam kehidupan asmara kamu. Aku akui teman-teman, kamu selalu dimanfaatin. Ya, kamu selalu dikecewakan dan bahkan dikhianatin. Tetapi kali ini ya, aku punya 4 tongkat soalnya. Ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kamu akan segera bertemu dengan sosok orang yang mungkin aku menjadi pasanganmu kembali. Ya, sosok orang yang mungkin bisa saja akan memberikan sebuah kehidupan yang lebih baik. Oke, ya kalau dikatakan sangat berkomitmen, ya mungkin gitu ya teman-teman. Tapi ya jangan terburu-buru juga karena memang aku lihat energi ini baru gitu ya. Energi baru lah, orang baru teman-teman. Kamu akan dipertemukan dalam sebuah momen acara-acara tertentu ya yang akan mungkin tanpa disengaja teman-teman pertemuan itu benar-benar membuat adanya kesan-kesan yang positif gitu sih. Ada sebuah chemistry yang mungkin bakal kamu rasakan lah ya. Ada getaran gitu loh. Ya, next. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya Four of Cups, ada Knight of Cups, aku punya The Emperor. Oke. Melihat dari energi ini memang cukup menggambarkan tentang bagaimana sih kamu belum terlalu merespon gitu ya teman-teman, ataupun masih ada sebuah keraguan, kebimbangan ya ketika kamu mungkin didekati gitu ya teman-teman, kamu masih bimbang nih gitu ya dengan keputusan gitu ya teman-teman ya, apakah memang seseorang yang mendekati kamu ini baik atau tidak gitu ya, ataupun memang berkomitmen atau tidak gitu mungkin ya, dan kemudian ataupun mungkin kebalikannya gitu ya. Tetapi kalau melihat dari energi ini, kedua kartu ini menggambarkan tentang bagaimana kedewasaannya, kebijaksanaannya, dan orang yang sangat berkomitmen. Di sini dia bakal berusaha untuk menunjukkan, membuktikan bahwasannya dia orang yang terbaik. Ya mungkin seperti itu ya secara singkat. Next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Leo dalam pekan ini. Oke, 12 tanggal lahir berapa saja yang bakal keluar ya, teman-teman. Ya, semoga tanggal lahir kamu yang keluar untuk kesempatan kali ini. Nah, aku punya tanggal 8, 26, 28, 31, tanggal 11, tanggal 30, tanggal 5, 14, 18, 24, 23, dan tanggal 29.
Mungkin demikian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.